Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan perkuliahan yang terakhir ya teman-teman. Jadi setelah sebelumnya kita membahas mengenai ilmu alamiah dasar, kemudian eh, mulai dari manusia dan perkembangannya, kemudian budaya, eh, kemudian yang terakhir kemarin adalah stratifikasi sosial. Hari ini kita akan membahas mengenai masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan ya yang menjadi penutup pada perkuliahan kita pada semester hari ini. Baik masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan di dalam satu komunitas sosial ya teman-teman. Terjadi perbedaan yang sangat signifikan ya. Kemarin kita membahas mengenai strata sosial itu terjadi di dalam masyarakat perkotaan atau masyarakat urban ya dan juga terjadi di masyarakat pedesaan. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai secara khusus apa sih yang membedakan antara masyarakat perkotaan dan juga masyarakat pedesaan. Oke, pertama kita dimulai dulu dalam definisi masyarakat ya, bahwa masyarakat itu merupakan keseluruhan hubungan-hubungan dalam hidup bersama dan tidak dibatasi oleh lingkungan, bangsa, dan sebagainya. Ini pengertian secara umum ya. Kemudian masyarakat dalam arti sempit yaitu sekelompok manusia yang dibatasi oleh aspek-aspek tertentu, misalnya teritorial, bangsa, golongan, dan sebagainya. Jadi ada pengertian secara luas itu ya tanpa adanya batasan-batasan tertentu ya. Sementara dalam arti yang lebih sempit ya, yang lebih khusus adalah masyarakat itu ditentukan berdasarkan teritorial, wilayah, batas golongan, ras dan golongan-golongan tertentu lah ya. Definisi di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat harus memiliki syarat-syarat seperti apa saja sih. Yang pertama adalah harus ada pengumpulan manusia, ada sekelompok manusia di sana ya. Yang kedua adalah telah bertempat tinggal dalam waktu lama di suatu daerah tertentu. Bukan orang yang singgah ya, tetapi orang yang memang menetap di suatu masyarakat tersebut ya di satu wilayah tersebut maka itu dikatakan sebagai masyarakat. Adanya aturan atau undang-undang yang mengatur mereka untuk menuju kepada kepentingan dan tujuan bersama. Ya, jadi ketika orang itu datang ya ke suatu wilayah atau bertempat dalam suatu wilayah, maka akan menjadi apa? Akan ada yang namanya aturan sosial ya yang harus diikuti oleh orang tersebut ya. Sehingga aturan-aturan tersebut bertujuan untuk eh, meningkatkan kesadaran bersama untuk tujuan sosial ya, untuk ketujuan bersama tentunya. Nah, kita masuk ke dalam perbedaan ya eh, definisi tentang masyarakat perkotaan yang disebut sebagai urban community ya atau masyarakat komunitas perkotaan ya atau masyarakat kota. Pengertian masyarakat kota lebih ditekankan pada sifat-sifat kehidupan serta ciri-ciri kehidupan yang berbeda dengan masyarakat pedesaan tentunya. Nah, ada beberapa hal yang sangat menonjol dalam masyarakat perkotaan atau urban community tadi ya. Yang pertama adalah kehidupan keagamaan kurang apabila dibandingkan dengan kehidupan keagamaan di desa. Ya, tentu teman-teman, kalau di desa, teman-teman mungkin pernah eh, mendengar atau sering menyaksikan di desa sering ada pengajian anak-anak, TPQ, kemudian madrasah diniyah dan seterusnya. Kiai kampung yang betul-betul mengayomi masyarakat di sana dibandingkan dengan perkotaan biasanya. Kalaupun ada ustadz atau kiai tertentu ya, dia hanya sekedar datang dalam momen-momen saja, momen momen tertentu dan itu eh, ya mungkin harus di apa namanya harus di apa ya namanya dihormati dalam bentuk materi gitu. Sementara kiai-kiai kampung kan biasanya tidak. Mereka dengan ikhlas.
Sehingga kehidupan keagamaan di pedesaan jauh lebih intens ya dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Karena memang masyarakat perkotaan lebih dominan eh, menyibukkan diri dalam urusan bekerja daripada dengan hal-hal yang sifatnya religius ya. Oke, yang selanjutnya ada pada umumnya orang kota mengurus dirinya sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Kehidupan keluarga di kota sukar untuk disatukan karena perbedaan kepentingan, agama, paham politik, dan lain sebagainya. Jadi orang-orang eh, kotaan itu lebih individualistik ya, bersifat ya sudah sendiri-sendiri, kamu-kamu, saya gitu kan. Jadi tipikal ini melekat sekali dalam masyarakat perkotaan. Berbeda halnya dengan masyarakat perkampungan. Biasanya kan kalau ada urusan-urusan tertentu ya ke tetangga, bahkan urusan uang sekalipun ya minjem gitu kan. Atau ada urusan apapun gitu kan, selalu mencari bantuan ke arah kanan dan kiri mereka. Kalau di perkotaan ya sudah, apalagi di perumahan gitu kan, biasanya lebih eh, dominan tidak mengurusi kepentingan orang lain ya. Bahkan antara tetangga kanan kiri saja tidak begitu akrab, tidak tahu gitu kan. Oke, selanjutnya pembagian kerja dalam masyarakat kota jauh lebih tegas dan mempunyai batas-batas yang nyata. Ini yang paling luar biasa di kota ya, karena memang di kota itu punya aturan yang sangat prinsipal ya dibandingkan dengan di pedesaan. Kalau di pedesaan aturan-aturan pekerjaan itu ya biasanya ya bersifat eh, tanpa adanya batas atau tidak adanya kontrak ya, tidak ada target ya sudah bekerja saja gitu kan. Kalau orang kota ya dia harus terstruktur, harus punya targetan tertentu, punya batasan-batasan yang jauh lebih real dibandingkan dengan masyarakat pedesaan. Selanjutnya adalah kemungkinan mendapatkan pekerjaan lebih banyak diperoleh. Betul, karena relasi atau perkotaan menyediakan banyak sekali peluang dan juga eh, tempat-tempat industri ya yang akan menyerap banyak sekali apa namanya pekerjaan. Yang selanjutnya adalah jalan pikiran yang rasional menyebabkan interaksi yang terjadi lebih didasarkan pada kepentingan daripada faktor pribadi. Jadi jalan pikiran yang rasional itu menyebabkan interaksi lebih didasarkan pada kepentingan daripada faktor pribadi. Yang selanjutnya adalah jalan kehidupan yang cepat di kota menyebabkan pentingnya faktor waktu bagi warga kota. Jadi kehidupan yang cepat di kota itu menyebabkan faktor kepentingan waktu ya. Jadi dia selalu punya target tertentu ya, dalam hal pekerjaan ataupun apapun. Perubahan-perubahan sosial tampak dengan nyata sebab kota lebih terbuka dan menerima pengaruh dari luar. Ini yang paling apa namanya dominan di masyarakat kota ya. Jadi pengaruh apa saja. Kalau misalkan di desa kan tidak. Ada orang baru saja kita harus memfilter. Ada kebudayaan baru ya kita filter. Perbedaan desa dengan kota ini juga dalam menentukan suatu masyarakat sebagai kota atau desa dapat dilihat dari ciri-cirinya. Yang pertama jumlah apa jumlah kepadatan penduduk. Kota memiliki penduduk yang relatif lebih banyak daripada desa karena ya em, orang kota itu karena di sana adalah pusat bisnis atau pusat industri maka orang lebih banyak tertarik untuk masuk ke sana daripada di desa. Nah, yang kedua adalah lingkungan hidup di pedesaan terasa lebih dekat dengan alam bebas. Lingkungan perkotaan sebagian besar dilapisi oleh beton dan juga aspal. Ya, jadi dari segi apa namanya fasilitas atau infrastruktur ya tentu jauh lebih berbeda antara kota dan juga desa. Yang selanjutnya adalah mata pencarian. Masyarakat desa berada pada sektor ekonomi primer. Masyarakat desa berada pada sektor primer, yaitu bidang agraris. Sedangkan di masyarakat perkotaan itu lebih pada ekonomi sekunder, industri ekonomi tersier, yaitu di bidang pelayanan jasa. Jadi memang di kota itu lebih banyak pada sektor industri ya teman-teman. Kalau di pedesaan adalah sektor agraria.
menjadi petani ya atau nelayan. Nah, itu adalah salah satu profesi yang sangat membedakan antara kota dan juga desa. Kemudian cara kehidupan sosial di desa lebih homogen, satu arah. Sebaliknya di kota itu sangat heterogen di sana. Mereka akan bertemu dengan berbagai macam suku, berbagai macam budaya, bangsa, agama, kelompok, dan masing-masing memiliki kepentingan yang berlainan. Orang di desa kalau berbeda agama ya misalnya atau berbeda suku itu bisa jadi pusat perhatian gitu ya. Tetapi di kota orang semuanya masuk gitu kan. Makanya bersifat heterogen, berbeda ketika bicara di desa. Yang selanjutnya adalah stratifikasi sosial di kota jauh lebih kompleks dibandingkan dengan desa. Misalnya, mereka yang memiliki keahlian pekerjaan, yang memerlukan banyak pemikiran, memiliki kedudukan dan upah yang lebih tinggi dibandingkan dengan kedudukan dengan tenaga kasar. Hal ini berakibat perbedaan yang mencolok antara kaya dan juga miskin. Kemudian mobilitas sosial di kota jauh lebih tinggi dibandingkan dengan desa, baik secara vertikal, perpindahan penduduk yang lebih tinggi atau rendah maupun perpindahan penduduk yang setingkat atau horizontal. Jadi orang kalau di kota itu jauh lebih banyak. Mobilitasnya, pergantian orang-orangnya itu jauh lebih cepat dan lebih banyak. Karena jadi sana adalah pusat dari segalanya. Berbeda dengan pedesaan. Bahkan ada di desa-desa tertentu yang mobilitas sosialnya biasa-biasa saja. Bahkan cenderung tidak ada, nyaris bahkan sudah orang-orang tersebut sudah hilang gitu kan. Entah itu keluar dari desa tersebut gitu kan, berpindah ke kota misalnya. Dan itu terjadi teman-teman. Kemudian pola interaksi masyarakat pedesaan adalah motif sosial. Dalam interaksi sosial selalu diusahakan agar kesatuan sosial tidak terganggu, konflik atau pertentangan sosial sebisa mungkin dihindarkan. Sebaliknya, di masyarakat perkotaan dalam interaksi lebih dipengaruhi oleh ekonomi daripada motif sosial. Selain itu juga motif non-sosial seperti politik pendidikan. Jadi hal yang paling mencolok antara masyarakat kota dan juga pedesaan adalah ketika ada motif atau sesuatu yang bergejolak, motif sosial atau interaksi sosial itu jauh lebih banyak. Misalnya kita serawung ya, atau kita ngobrol sama tetangga gitu kan, gosip-gosip itu kan interaksi sosial ya. Berbeda dengan masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan ya biasanya mereka akan cenderung eh, apa orang bisa berinteraksi dengan satu sama lain karena persoalan bukan persoalan sosial tapi persoalan kepentingan ekonomi ya pendidikan ya politik juga sama karena kepentingan itu mereka jauh lebih dekat. Solidaritas sosial di desa lebih tinggi dibandingkan dengan kota. Kalau bicara tentang solidaritas ya memang masyarakat desa itu lebih solid ketika ada apa-apa kerja bakti segala macam gitu kan. Sementara di perkotaan jauh lebih individualistik ya. Sedangkan dalam hierarki sistem administrasi nasional, kedudukan di kota lebih tinggi daripada desa. Semakin tinggi kedudukan suatu kota dalam hierarki tersebut, maka kompleksitasnya semakin meningkat. Semakin banyak kegiatan di sana. Jadi dalam sistem administrasi nasional, memang orang kota jauh lebih rapi, teman-teman. Ya, dalam mengurus segala macam hal-hal bersifat administrasi. Berbeda dengan masyarakat desa. Ya mungkin karena ketidaktahuan mereka dan juga akses pengetahuan mereka juga terbatas ya. Akhirnya hal-hal yang bersifat administrasi tersebut mungkin saja tidak begitu banyak diakses ya. Misalnya persoalan tanah, ngurus KTP, ijazah dan seterusnya itu kan memang orang kota harus bisa ke masyarakat desa harus ke kota ngurus dan segala macam. Hingga cenderung memang lebih rendah daripada dengan masyarakat kota. Nah, hubungan desa dengan kota apa sih sebetulnya? Yang pertama, masyarakat pedesaan dan perkotaan bukanlah dua komunitas yang terpisah ternyata. Karena terdapat hubungan erat yang bersifat ketergantungan. Kota bergantung dengan desa. Sekali lagi teman-teman, bahwa kota itu tergantung dengan desa dalam kebutuhan warganya akan bahan-bahan pangan. Dan desa juga merupakan sumber tenaga kasar bagi jenis-jenis pekerjaan tertentu di kota. Jadi, desa dan kota itu bukan sebuah
sebuah komunitas yang dibelah dengan jurang pemisah ya, tidak ya, tapi dua komunitas yang saling berkaitan satu sama lainnya. Orang kota butuh sesuatu dari orang desa dalam bentuk pangan, misalnya padi. Karena di kota tidak di kota yang begitu padat tidak mungkin juga gitu kan untuk menanam sawah. Meskipun ya mungkin mungkin saja tapi kecil kemungkinan. Sementara di desa juga memerlukan pemasukan. Ya, butuh para petani ini hasil hasil buminya tuh dibeli sama orang-orang kota agar proses apa namanya eh, proses apa tukaran uang itu betul-betul terjadi di sana teman-teman ya. Sebaliknya orang kota menghasilkan barang-barang yang diperlukan oleh orang desa, pakaian, alat, obat pembasmi hama, tanian, obat untuk memelihara kesehatan, alat transportasi, tenaga dan seterusnya. Jadi hal-hal ini juga saling berkaitan. Orang desa ya perlu elektronik, yaitu dari kota dong. Jadi kita perlu ya. Jadi seperti itu. Kemudian aspek positif dan negatif untuk menunjang aktivitas serta memberikan suasana aman, tentram, nyaman bagi warganya. Kota diharuskan menyediakan fasilitas kehidupan yang memadai sebagai masalah dalam mengatasi berbagai masalah yang timbul sebagai akibat warganya. Ya, kemudian eh, ya karena kota ini sangat banyak dan heterogen ya teman-teman. Jadi harus bisa memberikan keseimbangan dalam hal fasilitas yang memadai, fasilitas kehidupan tentunya. Suatu lingkungan perkotaan seyogianya mengandung 5 unsur utama yang meliputi wisma yang mengembangkan daerah perumahan sesuai dengan perubahan penduduk serta memperbaiki lingkungan perumahan yang telah ada. Kemudian karya yaitu menyediakan lapangan pekerjaan dapat dilakukan dengan penyediaan ruang untuk kegiatan perindustrian, dagangan, pelabuhan, terminal serta kegiatan lain. Yang ketiga adalah marga. Unsur ini merupakan ruang perkotaan yang berfungsi untuk menyelenggarakan hubungan antara suatu tempat dengan tempat yang lain dalam kota maupun kota-kota daerah lainnya. Dalam unsur ini termasuk pengembangan jaringan dan jalan fasilitasnya, terminal, parkir, dan lain-lain. Yang kedua adalah pengembangan jaringan telekomunikasi sebagai bagian dari sistem transformasi dan komunikasi kota. Memenuhi kebutuhan penduduk akan fasilitas hiburan, kreasi, pertamanan, kebudayaan, dan juga senian. Kemudian penyempurnaan yaitu untuk merupakan bagian penting dari kota, termasuk fasilitas keagamaan, kuburan kota, fasilitas pendidikan dan kesehatan, jaringan utilitas atau kepentingan. Kelima, unsur pokok ini merupakan pola pokok dari komponen-komponen perkotaan yang yang kuantitas dan kualitasnya kemudian dirinci dalam perencanaan suatu kota. Kebijakan perencanaan yang mengembangkan kota harus dapat dalam rangka pendekatan yang luas, yaitu pendekatan regional. Rumusan pengembangan kota seperti itu tergambar dalam pendekatan penanganan masalah kota sebagai berikut, yaitu menekan angka kelahiran, ya, agar kota itu bisa terjamin adanya fasilitas marga, kersa tadi, dan fasilitas untuk lainnya, maka di kota supaya tidak terjadi ledakan kependudukan harus tekan angka kelahirannya supaya tidak terlalu banyak gitu. Kemudian mengalihkan pusat pembangunan pabrik industri ke pinggir kota. Jadi jangan bertumpuk di satu titik saja. Yang ketiga adalah membendung urbanisasi. Jadi perpindahan dari desa ke kota itu juga harus dibendung ya. Jadi untuk itulah para pemerintah ini harus bisa memberikan inovasi-inovasi di sekitaran pinggir kota ya yang mungkin berbatasan dengan desa. Kemudian membangun kota satelit bisa jadi meningkatkan fungsi dan peranan kota-kota kecil atau desa-desa yang telah ada di sekitar kota besar. Transmigrasi bagi warga yang miskin dan tidak mempunyai kerjaan. Nah, ini yang kedua. Selanjutnya adalah masyarakat pedesaan. Menurut Paul
Landis. Desa adalah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri. Yang pertama adalah mempunyai pergaulan hidup yang saling mengenal antara ribuan jiwa. Itu biasanya saling mengenal. Ada perkalian perasaan yang sama tentang kesukaan terhadap kebiasaan. Ini juga terjadi di masyarakat pedesaan. Yang ketiga adalah cara berusaha adalah agraris yang dipengaruhi oleh iklim, keadaan alam, kekayaan alam. Sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sampingan. Ya, jadi masyarakat perkotaan, masyarakat pedesaan, eh, pekerjaan primer atau yang utama itu adalah pekerjaan yang bersifat agraris. Dia punya kebun atau dia punya sawah, ya. Dia pasti akan memprioritaskan itu. Sementara pekerjaan-pekerjaan yang lainnya, misalkan jadi tukang, itu adalah sampingan saja, ya kan? Jadi itu yang jadi pembeda dari masyarakat desa antara kota. Secara umum yang menjadi ciri masyarakat desa antara lain, antar warga mempunyai hubungan mendalam dan erat bila dibandingkan dengan masyarakat di luar batas-batas wilayahnya. Jadi punya apa ikatan emosional gitu kan. Sistem kehidupan umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan ya biasanya kelompok tapi berdasarkan kekeluargaan, sedulurannya. Sebagian warga masyarakat pedesaan hidup dari pertanian, pekerjaan yang bukan pertanian merupakan pekerjaan part-time sebagai pengisi waktu luang saja. Masyarakat homogen seperti dalam mata pencarian agama, adat istiadat. Jadi masyarakat desa adalah masyarakat yang homogen. Ya, oke hakikat dan sifat masyarakat pedesaan ada beberapa hal yang atau paham yang menyebabkan ketegangan sosial. Yang pertama adalah konflik pertengkaran, pertengkaran, ya, konflik atau pertengkaran biasanya berkisar masalah sehari-hari, urusan-urusan kecil sebetulnya, urusan sawah misalnya, atau ada batas yang mungkin uh, kegeser gitu kan. Itu masyarakat apa hal-hal yang sifatnya remeh atau masyarakat atau gibah misalnya kemudian kedengar akhirnya jadi pertengkaran ya kan kedudukan atau gengsi perkawinan ya kan ini jadi salah satu konflik sosial atau ketegangan sih sebetulnya bukan pada konflik tidak masuk dalam level konflik tapi ketegangan saja kontroversi pertentangan ya disebabkan oleh perubahan konsep-konsep kebudayaan adat istiadat psikologi atau dalam hubungan dengan guna-guna black magic ya ini juga sama selalu terjadi di dalam masyarakat. Yang ketiga adalah kompetisi persaingan dapat bersifat positif maupun negatif. Positif bila diwujudkan saling meningkatkan prestasi dan produktif. Negatif bila berhenti pada sifat iri. Jadi selalu ada hal-hal yang demikian di masyarakat pedesaan. Iri kalau misalkan tetangganya beli apa gitu kan. Sistem nilai dan budaya petani Indonesia. Ini juga ada di masyarakat desa. Jadi sistem nilai budaya petani Indonesia antara lain petani Indonesia terutama di Jawa menganggap kehidupan ada hal yang buruk. Ya, petani Indonesia terutama menganggap kehidupan adalah hal yang buruk dan kesengsaraan sehingga mereka berlaku prihatin dan berusaha dan ikhtiar. Mereka beranggapan bahwa orang bekerja untuk hidup dan kadang-kadang mencapai kedudukan. Mereka berorientasi pada masa sekarang, kurang memperdulikan masa yang akan datang. Kemudian mereka menganggap alam tidak menakutkan. Bila ada bencana hanya merupakan satu yang wajib diterima. Mereka cukup menyesuaikan diri dengan alam dan kurang usaha untuk menguasainya. Untuk menghadapi alam mereka cukup dengan bergotong royong sekedar bahwa mereka sadar bahwa dalam hidup pada hakikatnya bergantung pada inilah teman-teman perbedaan antara masyarakat kotaan dan juga masyarakat pedesaan. Orang desa itu biasanya adalah orang yang selalu terima, nerima ya terhadap segala sesuatu yang mungkin sudah menjadi ketentuannya, menjadi takdirnya. Dan konsep pertanian juga ya, orang-orang para petani ya seperti itu ya, teman-teman. Jadi selalu apa namanya? Selalu pasrah dengan segala apa yang menjadi ketentuannya gitu kan. Ya waktunya panen ya panen gitu kan. Tapi ya itu masyarakat kita gitu kan. Jadi memang pola pikirnya demikian.
Tapi tidak jarang para petani-petani hari ini juga banyak sekali yang punya banyak inovasi. Misalnya ada apa namanya eh, nah, proses pertanian dengan menggunakan mesin, gitu kan. Proses penyemprotan apa MPK itu apa bukan MPK apa namanya tuh pupuk dengan mesin dengan drone itu kan. Itu masyarakat yang lebih terbuka. Jadi selalu punya inovasi. Jadi hidup di desa tetapi punya pemikiran-pemikiran kota. Ini satu hal yang tidak boleh dilupakan, teman, bahwa orang desa itu bukan orang yang eh, memiliki terbelakangan ya di dalam mengakses informasi. Tapi masyarakat desa adalah masyarakat yang sangat peduli terhadap kehidupan jangka panjang untuk kehidupan masyarakat yang lebih luas baik di desa maupun di kota. Kenapa saya katakan demikian? Salah satu contoh misalnya Anda pergi ke Sukabumi, itu ada sebuah desa ya. Di sana mereka mempunyai cadangan makanan hingga 100 tahun yang akan datang. Buktinya bahwa mereka punya pandangan yang jauh lebih ke depan untuk mempersiapkan generasi manusia agar tidak kehilangan pasokan pangan. Sementara di masyarakat kota misalnya ya, orang kota harus membeli makan. Kalau tidak membeli makan mati gitu kan. Tidak bisa makan, akhirnya kelaparan, mati. Orang pedesaan, mereka punya banyak sekali cadang makanan seperti halnya yang terjadi di Sukabumi. Punya cadangan makanan sampai 100 tahun yang akan datang. Tidak akan pernah habis. Artinya kita jangan menganggap orang desa itu adalah orang yang terbelakang. Justru mereka itu adalah orang yang sangat punya pandangan maju. Ya, jadi itu teman-teman pembahasan kita hari ini. Terima kasih untuk hari ini, teman-teman. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.